Selamat datang di pos 1 di organ reproduksi ternak sapi jantan. Ini ada jantan sama ini ada betina. Langsung dimulai aja ya. Ini aku jelasin dulu organ reproduksi yang betina. Ini ada ovarium. Jadi organ reproduksi betina itu dibagi menjadi organ primer, sekunder, sama organ luar. Kalau primer itu ada ovarium. Fungsi ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan ovum. Terus sama menghasilkan beberapa hormon, ada hormon estrogen, progesteron, inhibin, sama relaksin. Terus organ sekundernya ada tuba falopii. Nah, tuba falopii ini di ujungnya ada fimbre, fungsinya untuk menangkap ovum yang diovulasikan. Tuba falopii ini fungsinya sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Terus selanjutnya ada uterus. Nah, uterus ini dibagi menjadi badan uterus sama tanduk uterus. Badan uterus itu namanya corpus uteri, terus kalau tanduk itu namanya cornua uteri. Terus fungsi dari uterus ini sebagai tempat implantasi. Terus sebagai tempat perkembangannya dari embrio sampai ke lahir juga. Terus habis itu lapisan dari uterus sendiri itu ada 3. Ada lapisan luar, tengah, sama dalam. Kecepatan nggak? Ulang dari mana? Sama tanduk uterus. Kalau badan uterus itu namanya corpus uteri. Kalau tanduk uterus namanya cornua uteri. Cornua. Fungsinya sebagai tempat implantasi. Sama tempat pemeliharaan embrio hingga lahir. Dah. Terus lapisan dari uterus ini ada 3. Ada lapisan luar, tengah, sama dalam. Lapisan luar itu namanya perimetrium. Lapisan tengah miometrium. Lapisan dalam ada endometrium. Terus selanjutnya ini ada serviks. Serviks ini bentuknya cincin-cincin. Fungsinya untuk mensekresikan lendir birahi. Lendir birahi. Terus habis itu, habis serviks ada vagina. Vagina ini fungsinya sebagai alat kopulasi dari ternak betina. Terus habis vagina nanti ada organ luar namanya vulva. Vulva itu sebagai lubang keluar masuknya penis sama ketika melahirkan. Terus nanti ada jentilan kayak kecil gitu di organ luar, itu namanya klitoris. Klitoris itu kayak organ terdiri dari jaringan erektil, isinya pembuluh darah sama syaraf. Jadi tadi organ primernya ada ovarium, organ sekundernya ada tuba falopii atau oviduct, terus uterus, terus serviks, terus vagina. Organ luarnya ada vulva sama klitoris. Sekian, selanjutnya untuk organ reproduksi ternak jantan. Oke, di sini ada organ reproduksi jantan pada sapi ya. Organ reproduksi jantan itu terdiri dari organ primer, sekunder, organ luar, dan kelenjar pelengkap. Nah, untuk organ primernya itu ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma, menghasilkan hormon androgen dan testosteron. Nah, testis ini dibungkus oleh lapisan yang disebut tunika albuginea. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Kemudian ada epididymis. Epididymis itu berfungsi sebagai 4P. Penampungan, pemasakan, pemekatan, dan penyaluran.
Ini ada bagian-bagian epididymis. Yang pertama kepala, kemudian badan, dan ekor. Terus selanjutnya vas deferens. Vas deferens ini merupakan tempat penyaluran ya, yang terdapat muara yang disebut muara apa? Terdapat muara gitu. Kemudian ada uretra. Uretra ini sebagai saluran reproduksi dan saluran urinasi. Terus ada organ selanjutnya adalah penis. Iya, muara Henle. Ini tadi namanya muara Henle ya. Terus ada penis. Penis ini berfungsi untuk alat ejakulasi. Alat kopulasi. Sorry. Terus bagian penis ini ada bagian yang berbentuk S, flexura, sigmoidea, berbentuk S. Flexura, sigmoidea. Flexura apa, Mbak? Sigmoidea. Ini akan lurus. Kalau lurus, kalau ereksi nanti dia akan lurus, terus keluar dari preputium. Tapi kalau nggak ereksi nanti dia bentuknya kayak gini, S. Oke. Selanjutnya kelenjar pelengkap. Itu ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk mensekresi mineral untuk kehidupan sperma. Kemudian ada kelenjar vesicularis seminalis berfungsi untuk mensekresikan 50% cairan semen. Kemudian ada kelenjar Koperi. Kelenjar Koperi maksudnya. Udah ya ini. Terus ada organ luar. Organ luar itu ada propetium dan skrotum. Skrotum itu pelindung testis. Kalau propetium pelindung gland penis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk tambahan ya. Penggantung dari ovarium itu namanya mesovarium. Penggantung dari oviduct namanya mesosalping. Penggantung dari uterus namanya mesometrium. Terus kalau yang sapi itu tipe uterusnya namanya bipartit. Bipartit itu korpus uterusnya panjang, terus kornua uterinya ini terpisah. Udah. Ada yang mau nyoba nunjukin sama ngasih fungsinya nggak? Selamat datang di pos kelinci. Di sini ada organ reproduksi kelinci yang jantan, juga kelinci yang betina. Nah, mungkin di sini bisa ke organ yang jantan dulu, bisa merapat. Oke. Nah, di sini organ reproduksi kelinci jantan sebenarnya sama dengan organ reproduksi yang sapi tadi. Jadi yang primer itu ada si testis. Testis ini ada yang tahu fungsinya tadi apa? Menghasilkan sperma. Terus ada lagi hormon apa? Ya.
Terus testis ini sebagai organ primer ya. Terus ada juga organ sekundernya. Yang pertama itu ada epididymis. Fungsi epididymis itu 4P. Ada yang tahu 4P apa? Tadi di terus ya, 4P itu penampungan, pemasakan, pemekatan, penyaluran. Nah, habis dari si epididymis ada yang namanya vas deferens. Vas deferens itu fungsinya buat penampungan si sperma sementara buat sebelum diejakulasikan. Lalu ada juga uretra. Uretranya mungkin di sini nggak terlalu kelihatan karena ini mungkin kandung kemih. Jadi si uretra ini fungsinya buat sebagai jalan saluran si sperma juga si urinasi. Lalu habis uretra itu ada yang namanya gland penis. Di sini mungkin gland penisnya nggak terlalu kelihatan ya. Gland penis. Jadi si gland penis ini sebagai alat kopulasi dari si kelinci jantan, juga sebagai saluran urinasi juga. Habis itu ada organ luar. Organ luarnya itu ada skrotum sama prepudium. Skrotum ini fungsinya untuk mengatur suhu testis. Ya benar. Juga sebagai pelindung si testis juga. Lalu ada yang namanya prepudium. Prepudium ini fungsinya untuk sebagai pelindung si gland penis itu. Kelenjar-kelenjar. Kelenjar yang pertama itu kelenjar vesicularis. Vesicularis itu untuk mensekresikan 50% cairan semen. Terus ada yang namanya kelenjar seminalis. Kelenjar seminalis itu untuk mensekresikan mineral untuk si semen. Lalu ada yang namanya kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretralis. Nah, ini buat mensekresikan si lendir-lendir cairan semen itu. Mensekresikan lendir cairan semen. Mungkin itu dari yang jantan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa ke yang betina sekarang. Jadi sebenarnya sama aja di organ betina sama jantan itu ada 3 bagian, yaitu primer, sekunder, sama organ luar. Nah, kalau primer itu ada namanya ovarium. Ovarium itu yang ini ya, yang kuning ini. Ini bisa sepasang itu kanan kiri. Ini namanya ovarium. Ada yang tahu fungsi ovarium? Menghasilkan ovum serta hormon estrogen, FSH, LH, serta prolaktin juga bisa. Terus, misal ini si ovumnya udah bakal disalurin ke yang namanya organ sekunder yang pertama, yaitu Buffalovi atau oviduct. Jadi setelah si ovum ini matang, bakal disalurin ke si oviduct. Nah, di sini oviduct ini sebagai tempat juga, jadi tempat bertemunya antara si sel sperma juga si sel ovum. Setelah itu, misal setelah terjadi fertilasi, bakal terjadi kebuntingan atau implantasi jadi fetus. Nah, si fetus ini akan menempel atau berimplantasi di namanya uterus. Uterus ini sebagai tempat implantasi sebagai tempat implantasi fetus dari mulai menjadi fetus hingga melahirkan itu. Setelah uterus ada yang namanya cervix. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan karena di dalam itu cervix. Kalau misal masih segar ini bisa dirasakan. Jadi cervix ini tersusun atas cincin-cincin. Jadi misal pada saat birahi nanti cincin-cincin itu terbuka dan bakal si cervix ini berfungsi juga sebagai penghasil lendir pada saat birahi gitu. Terus abis cervix ini ada yang namanya vagina. Vagina ini ada di sini ya. Vagina ini berfungsi sebagai alat kopulasi pada kelinci betina, juga sebagai tempat keluarnya fetus serta keluarnya urin. Lalu ada yang namanya organ luar. Organ luar ini ada 2, yaitu ada vulva serta klitoris. Vulva ini ya, bisa dilihat karena kecil. Ini ada labia
kanan labia kiri ini. Nah, vulva ini sebagai tempat keluar masuknya si gland penis pada saat kopulasi, serta tempat keluarnya fetus juga. Lalu ada yang namanya klitoris. Klitoris ini di situ banyak saraf, jadi bisa berfungsi pada saat terjadinya kopulasi gitu. Terus tadi juga ada yang namanya penggantung-penggantung ya. Penggantung si ovarium ini namanya mesovarium. Terus penggantung oviduct ini ada yang tahu namanya? Ya, mesosalping. Salping, PHINX, salping. SALPHI. Salping ya, bukan salting, ingat. Ada yang mau ditanyain dari yang betina? Oke, langsung aja ya. Jadi saya akan menjelaskan, boleh mendekat ke sini, menjelaskan organ reproduksi dari ternak jantan. Nah, organ reproduksi ternak jantan itu ada organ primer, sekunder, sama kelenjar pelengkap. Nah, untuk organ primer itu ada testis. Testis itu fungsinya untuk menghasilkan sperma, hormon androgen, sama hormon testosteron. Nah, untuk ternak ayam ini, testisnya itu letaknya di dalam tubuh. Kalau yang lain kan menggantung di luar, sapi, gitu, kambing. Kalau ini letaknya di dalam tubuh sepasang. Nah, untuk testis ini terbungkus oleh lapisan tunika albugenia. Jadi tunika albugenia itu lapisan yang membungkus dari testis ini. Nah, di dalam testis ini terdapat tubulus seminiferus. Itu fungsinya tempat terjadinya proses spermatogenesis. Ya. Nah, jadi kan sperma dari testis menghasilkan sperma, nah terjadinya itu di tubulus seminiferus itu. Nah, kemudian untuk organ sekundernya itu ada epididymis, ductus deferens, sama papila. Kalau di ayam, ternak ayam namanya papila, bukan penis. Nah, untuk epididymis ini letaknya di sini nih, di bawah dari testis ini. Ini loh di sini. Nah, di epididymis ini terdapat 3 bagian. Jadi kepala di sini paling ujung, terus badan, terus ada ekor. Nah, epididymis ini fungsinya ada 4P. Ada yang tahu? Penampungan, pemasakan, pemekatan, sama penyaluran. Nah, fungsinya epididymis ini menyalurkan sperma dari testis ke ductus deferens ini. Ada di fungsi terakhir penyaluran. Nah, itu menyalurkan dari testis ke ductus deferens ini. Nah, kemudian untuk organ sekunder selanjutnya itu ductus deferens. Ini, ductus deferens itu ini. Yang kayak cincin-cincin ini. Nah, di sini tuh ada muara, namanya ambula Henle. Itu fungsinya menampung semen yang sudah siap untuk diejakulasikan. Di sini sperma yang sudah siap, sperma atau semen yang sudah siap itu ditampung di ductus deferens ini. Nah, kemudian selanjutnya kan yang sudah siap di sini. Nah, diejakulasikan melalui ini papila. Papila itu alat kopulasi dari ternak ayam jantan. Jadi bukan penis. Jadi ngomongnya jangan penis. Kalau penis salah. Bilangnya apa? Papila gitu. Paham kan ya? Ini ya. Nah, selanjutnya itu ada 3 kelenjar pelengkap. Kelenjar vesicularis, prostat, sama koper atau burbur retralis. Nah, vesicularis itu fungsinya mensekresikan 50% cairan semen. Kalau prostat itu menutrisi atau memberikan pakanlah untuk spermatozoa itu bisa hidup. Kalau koper atau burbur retralis itu mensekresikan lendir cairan semen gitu. Jadi hampir mirip sama vesicularis, tapi vesicularis itu semennya, mensekresikan semennya, kalau cairan semennya, kalau koper itu lendirnya. Gitu. Ada yang kurang paham? Kalau mau megang boleh, mau lihat.
Udah? Gimana? Paham kan? Ya. Udah, kalau paham mungkin itu saja. Langsung ke organ reproduksi dari ternak betina. Ya boleh pegang. Nah, ini dia organ reproduksi dari ayam betina. Sama seperti lainnya, terdiri dari primer sama sekunder. Kalau primer dia ada ovarium. Nah, kalau dia sekunder ada oviduct. Nah, tapi di sini oviduct itu dia terdiri dari infundibulum. Kemudian ada yang tahu lagi apa? Magnum, ya sama satu isthmus. Nah, kemudian juga ada uterus dan ada vagina. Nah, terbentuknya telur di sini yaitu dimulai dari ovarium. Nah, ovarium ini fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Menghasilkan ovum. Nah, ini dia yang kuning ini, dia ovum yang udah matang, yang siap diovulasikan dan ditangkap oleh si infundibulum. Nah, ini infundibulum dia fungsinya sebagai penerima ovum yang sudah diovulasikan. Nah, infundibulum ini dia panjangnya 9 cm dan proses yang terjadi di dalamnya itu 15 sampai 30 menit. Dia berbentuk seperti corong fimbriae. Kayak berbentuk corong gitu buat menangkap. Nah, setelah si ini ovum masuk ke bagian infundibulum, dia akan diteruskan ke bagian magnum. Nah, di bagian magnum ini dia merupakan saluran terpanjang. Panjangnya 33 cm. Dan proses yang terjadi di dalamnya ini dia selama 3 jam karena di sini dia akan disekresikan albumen. Yang tahu albumen? Ada? Albumen itu putih telur. Jadi di magnum ini dia disekresikannya putih telur atau albumen. Setelah disekresi albumen, sebelum ada yang tipis cuma 1 kopi. Nah, habis dari kalsium. Nah, ini jadi dia udah terbentuk kerabang keras dan proses yang terjadi di dalamnya itu 18 sampai 20 jam. Sedangkan panjang salurannya itu 10 sampai 12 cm. Tuh. Nah, habis dari uterus, dia akan masuk ke bagian vagina. Nah, di vagina ini dia diproduksi lendir mukus. Fungsinya si lendir mukus ini dia buat melapisi pori-pori dari kerabangnya biar mudah buat keluar si telur. Nah, habis dari vagina, dia vagina panjangnya itu 12 cm. Nah, habis dari vagina udah tinggal telurnya dikeluarkan. Tuh. Udah itu dari organ reproduksi betina. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jangan jantan, nggak apa-apa. Betina juga nggak apa-apa tanya. Ya udah, kita langsung aja ya ke materi berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya itu yaitu perbandingan dari organ. Next satu. Kalau acara 1 itu organ reproduksi ternak dan abnormalitasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari perbandingan organ ternak jantan. Nah, bisa dilihat di PPT depan untuk perbandingan organ reproduksi ternak jantan. Yang pertama itu untuk organ testis. Organ testis itu semua ada dari kelinci, sapi, sama ayam. Cuman perbedaannya itu letaknya. Kalau sapi, kelinci itu ada di luar tubuh, menggantung. Tapi kalau untuk ayam, letaknya itu di dalam tubuh. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, kemudian untuk epididymis phase difference atau ductus difference, itu baik kelinci, sapi, ayam itu ada.
Cuman namanya beda. Kalau tadi di ayam kan ductus deferens, kalau di kelinci sama sapi vas deferens itu sebenarnya sama. Kalau epididymis pastinya semua ada, kan karena itu organ penting. Kemudian untuk uretra, kalau uretra itu di ayam itu nggak ada, adanya di sapi sama kelinci gitu. Terus kemudian penis itu semua ada, setiap ternak itu pasti ada penisnya. Cuman bedanya kalau di ayam itu namanya papila, bukan penis. Jadi kalau nyebut alat kopulasi di ternak ayam itu jangan nyebut penis, nyebutnya papila gitu ya. Papila. Kalau di sapi, kelinci itu namanya penis gitu. Kemudian skrotum sama preputium. Itu kalau di kelinci, sapi itu ada karena mereka punya penis. Tapi kalau di ayam itu nggak ada. Gitu ya. Jadi untuk skrotum preputium itu yang nggak ada itu di ayam. Terus selanjutnya kelenjar vesicularis, kelenjar prostat sama kelenjar koper. Nah, itu baik di sapi, kelinci, ayam itu semuanya ada sama-sama kelenjarnya gitu. Mungkin itu ya. Sekian dari saya, dilanjutkan dari Mbak asisten lainnya untuk menjelaskan perbandingan organ reproduksi ternak betina. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan organ reproduksi yang ternak betina ya. Jadi di kelinci, sapi, sama ayam itu sama-sama punya ovarium, pasti. Karena sebagai penghasil ovum kan. Terus di kelinci, sapi, ayam juga ada ovidak, pasti. Terus di bedanya kan di ayam itu ada yang namanya infundibulum, ismus sama magnum. Tapi di kelinci sama sapi itu nggak ada. Terus uterus. Nah, uterus ini sebenarnya di tiap ternak seperti sapi, kelinci sama ayam itu punya uterus, tapi tipe-tipenya itu beda. Nah, misal di sapi ini tipenya itu bipartit. Jadi bipartit ini Sin, bisa next slide. Nah, bipartit itu yang sebelah sini yang itu harusnya tahu itu bipartit sih. Itu jadi satu cervix yang cincin-cincin itu. Terus korpus uterinya itu jelas. Jadi si badannya itu jelas. Jadi si badan uterinya itu jelas. Terus ada juga kormo uteri. Terus ada septum pemisah atau sekat pemisah di antara keduanya itu loh. Yang atasin. Nah, itu. Ini bipartit ini selain di sapi itu bisa di kuda, terus di kucing sama anjing juga bisa. Terus ada di kelinci itu namanya duplex. Jadi duplex itu ada, bisa dilihat yang atas ya, yang sebelah kiri, pojok kiri itu. Jadi ada 2 korpus uteri, terus ada 2 cervix juga. Terus ini tuh selain di kelinci bisa di hewan pengerat lainnya seperti marmut, terus tikus gitu. Terus yang terakhir itu di ayam. Ayam ini sebenarnya nggak terlalu bertipe karena kan bagian-bagian uterus ayam tuh ada yang infundibulum, bagnum sama isthmus itu. Udah bisa dikembaliin sini. Nah, terus cervixnya itu di kelinci sama sapi ada. Terus vagina juga di semua tadi ternak ini ada. Terus pulsanya kecuali di ayam, tadi kan nggak punya pulsa ya. Terus klitoris juga di ayam nggak punya gitu. Oke, selanjutnya tentang abnormalitas organ. Yang pertama kita akan sama-sama belajar abnormalitas organ reproduksi ternak jantan. Nah, yang pertama itu ada fimosis dan parafimosis. Apa sih fimosis itu? Fimosis itu adalah kondisi di mana si preputiumnya tidak membuka seluruh bagian penis, jadinya penisnya nggak bisa keluar. Lalu untuk yang parafimosis, itu kulit preputiumnya tidak bisa dikembalikan seperti semula, jadi penisnya malah nggak bisa masuk. Tahu ya bedanya? Kalau yang fimosis tadi nggak bisa keluar, kalau parafimosis itu nggak bisa masuk. Oke, next. Nah, lalu fimosis parafimosis ini gimana sih gejalanya? Yang pertama,
pembengkakan dan rasa nyeri pada penis, lalu iritasi pada penis, lalu ada sulit urinasi. Nah, diagnosanya gimana ya? Dengan pemeriksaan fisik, dilihat fisiknya, dilihat di preputium dan penisnya, gimana kondisinya. Lalu pengobatannya seperti apa? Pengobatannya bisa dengan memberikan pelumas seperti jelly. Itu di preputiumnya. Jadi preputiumnya bisa elastis, jadi nggak susah buka, nggak susah nutup. Nah, bisa juga dengan kompres dengan air es. Yang dikompres apanya? Penisnya, supaya kalau terjadi pembengkakan, biar dia nggak selalu membengkak gitu. Jadi bisa masuk kembali. Lalu bisa juga dengan operasi. Yang dioperasi apanya? Preputiumnya. Jadi kalau misal preputiumnya terlalu kecil, jadi dia nggak bisa membuka atau nggak bisa menutup kembali, dioperasi biar lebih gede. Atau bisa juga dengan kateterisasi. Ini kalau kesulitan urinasi, kan dia nggak bisa kencing, jadi di kateter. Oke, sekian untuk fimosis dan parafimosis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten yang lain. Oke, saya ulangi. Untuk abnormalitas selanjutnya yaitu aplasia testis. Aplasia testis ini kedua testis tidak ada di dalam skrotum. Penyebabnya belum ditemukan. Nah, untuk gejalanya yaitu kualitas produksi spermanya rendah. Kemudian untuk cara diagnosanya itu melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian pengobatannya juga belum ditemukan pengobatan. Selanjutnya ada hipospadia. Hipospadia ini kelainan atau abnormalitas yang terjadi di uretra. Penutupan dari lengkung uretra tidak sempurna. Dengan gejala gangguan urinasi dan pengeluaran semen. Kemudian diagnosanya dilakukan pemeriksaan fisik, pengobatannya dilakukan operasi. Mungkin sekian. Selanjutnya ada abnormalitas organ reproduksi dari ternak betina. Yang pertama ada atresia vulva. Atresia vulva merupakan keadaan di mana sapi induk itu mempunyai vulva yang kecil dan akan menyebabkan terjadinya distokia. Nah, distokia ini adalah kesulitan melahirkan. Gejalanya yaitu vulvanya itu mengecil. Terus dapat didiagnosa dengan cara pemeriksaan fisik dan pencegahannya itu dapat dilakukan dengan meningkatkan asupan energi dengan perbaikan pakan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Devi. Oke, yang selanjutnya di sini ada hipoplasia ovari. Di sini hipoplasia ovari itu dia ovariumnya tidak berkembang. Itu dikarenakan genetik. Kemudian untuk gejalanya yaitu dia anestrus, tidak mengalami estrus. Udah tahu kan estrus apa? Belum? Oke. Terus dia juga bisa majir atau tidak menghasilkan keturunan. Kemudian dapat didiagnosa dengan cara palpasi rektal. Udah tahu belum? Jadi melalui rektum nanti masuk ke perabaan aja gitu. Kemudian untuk pengobatannya itu bisa dengan terapi sinkronisasi birahi. Udah tahu sinkronisasi? Jadi dia seperti bentuk induksi suatu hormon. Biasanya yang digunakan itu hormon PGF2 alfa, kalau enggak progesteron. Kemudian juga bisa dicegah dengan perbaikan pakan. Dan BCS atau skor kondisi tubuhnya dia bisa meningkat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada agnesia ovari. Kalau tadi hipoplasia kan si ovarinya tidak berkembang secara sempurna. Kalau dia si agnesia ini tidak memiliki ovari atau ovarium. Nah, gejalanya sama seperti hipoplasia tadi, yaitu anestrus dan majir. Kemudian untuk diagnosanya sama, palpasi rektal. Lalu untuk pencegahannya yaitu dengan perbaikan pakan. Gitu. Sekian untuk penjelasan tentang perbandingan organ dan abnormalitas.